Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi di mana market sekarang ya. Untuk Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang bisa dikatakan lumayan ya, 1,5% teman-teman per video ini dibuat ya. Dan tentunya untuk Ethereum juga mengalami kenaikan, Cardano juga mengalami penurunan ya kan. Terus di sini memang ada beberapa yang hijau, ada beberapa juga yang merah. Oke. Nah, sekarang langsung saja teman-teman kita akan membahas perihal launch ya. Launch lagi di mana kalau kita lihat semalam itu sempat naik lumayan ya teman-teman, habis dia dibanting sampai kepala 36, habis itu selang satu hari dia naik sampai harga tertingginya itu menyentuh kepala 5 teman-teman ya, menyentuh kepala 5 semalam itu ya untuk harga tertinggi daripada launch Luna Classic itu teman-teman. Dan untuk hari ini harga tertinggi di 44, sekarang lagi turun 6% di area 43 ya teman-teman. Oke, itu hal wajar karena mereka banyak yang ambil cuan take profit gitu ya. Ingat, untuk Luna Classic ini untuk saat ini memang belum memiliki utilitas ya teman-teman, itu menjadi pertanyaan di luar sana yang sangat heboh gitu ya. Tapi tenang saja teman-teman ya, selama komunitas ini ingin ngebakar Luna Classic ini teman-teman sampai sisa supply 10 miliar ya, kemungkinan besar dia untuk naik itu masih terbuka lebar potensinya. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman dukungan daripada Luna Classic ini bertambah lagi ya, bertambah exchange lagi yang mendukung, dimana kalau kita lihat di sini dukungan ditunjukkan ya oleh exchange Poloniex ya teman-teman, dia mendukung pembakaran 1,2%, di mana pengumuman pembakaran pajak untuk launch di jaringan Terra Classic launch ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan semakin kesini semakin banyak ya yang mulai datang untuk mendukung proposal tax burn 1,2% ya. Cuman di sini dia menunggu sistem proposal tersebut aktif secara on-chain ya di jaringan Terra Classic ya, seperti itu teman-teman, di mana dia menjelaskan juga nih pembakarannya ini sama teman-teman ya. Sama seperti Binance ya, yang diterapkan oleh Binance, di mana dia hanya mengambil pajak transaksi 1,2% itu dari transaksi keluar masuk saja melalui jaringan Terra Luna Classic teman-teman. Nah, jadi kenapa kemarin launch DAO ini sempat mengutarakan kekecewaan atau bisa dibilang protes ya terhadap Binance kayak gitu. Karena apa? Binance ini bisa dikatakan ujung tombak teman-teman, di mana yang dilakukan Binance ini banyak sekali diikuti oleh exchange lainnya. Kalau kalian perhatikan ya teman-teman, kayak Poloniex ini mengikuti ya kan, terus Elbing juga mengikutinya seperti Binance, dan banyak Huobi juga mengikuti sistemnya Binance kayak gitu. Maka dari itu Launch DAO protes ya, bisa dikatakan protes, mengutarakan kekecewaannya dengan hasil announcement yang dikeluarkan oleh Binance. Cuman Binance ini akan meninjau ulang gitu teman-teman, akan meninjau ulang ya. Jadi masih ada kesempatan Binance ini untuk ngerubah hal tersebut ya, mungkin bisa ngambil transaksi pajak 1,2%. Nah, jadi di sini banyak yang bingung juga ya teman-teman. Jadi di sini ada penjelasan juga nih dari Launch DAO, di mana ya ini dikutip dari Finball yang melaporkan sejumlah bursa kripto lain termasuk Gate.io, Max Global dan KuCoin ya teman-teman turut menyatakan dukungan bagi rencana pembaruan Terra tersebut. Kendati demikian, akun Twitter Launch DAO menjelaskan tidak semua bursa memberikan dukungan penuh ya. Ini perlu kalian garis bawahi, tidak semua bursa memberikan dukungan penuh terhadap berita Terra Classic terkait pajak pemusnahan sebesar 1,2%. Oke. Nah, di sini sebagian besar bursa mengeklaim mendukung pajak 1,2%, tetapi mereka hanya menerapkan pajak 1,2% pada penarikan. Nah, ini tidak berarti apa-apa. Ya, memang kalau hanya menerapkan dalam sistem penarikan itu tidak berarti apa-apa. Ya, saya setuju. Kenapa? Karena belum tentu orang yang melakukan penarikan itu melalui jaringan Terra Classic, teman-teman, seperti itu ya, melalui jaringan Terra Classic. Nah, karena dari Binance juga menjelaskan bahwasanya semua transaksi deposit
atau withdraw yang menggunakan jaringan Terra Classic itu akan terkena tax burn 1,2% teman-teman. Nah, jadi di sini belum tentu mereka mau melakukan penarikan melalui jaringan Terra Luna Classic seperti itu kalau menurut saya ya. Dan di sini dijelaskan juga akun tersebut menambahkan pajak yang dikenakan pada penarikan hanya bertujuan mengurangi dana yang keluar dari bursa. Nah, ini juga masuk akal teman-teman ya, untuk menahan orang-orang ini biar tidak keluar dari bursa dananya. Ini juga masuk akal ya kan. Terus di sini bursa kripto yang betul-betul mendukung pajak itu akan melakukan pemusnahan 1,2% pada semua transaksi beli dan jual Luna Classic. Oke, nah jadi yang diharapkan oleh Luzdao dan komunitasnya adalah semua transaksi yang terjadi di exchange yang mendukung tax burn 1,2% itu bisa diambil di semua transaksi jual dan beli teman-teman. Ya cukup di spot saja nggak masalah gitu ya. Cukup di spot nggak masalah, kayak si Max Global dia menerapkan di spot ya, itu juga nggak masalah teman-teman. Itu sudah sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena di perdagangan spot itu terjadilah jual beli ya teman-teman, terjadi jual beli di mana setiap penjualan dan pembelian itu akan terkena pajak gitu teman-teman ya. Itu kalau menurut saya lebih efektif dibandingkan dengan keluar masuknya dana gitu teman-teman, dimana ada yang mau masuk ke jaringan bukan ke jaringan ya, gini contohnya ya, ada yang mau masuk ke Binance gitu ya, kita contoh di Binance, ada yang mau masuk ke Binance dengan menggunakan jaringan Terra Luna Classic ya, mengirim itu asetnya ke situ. Nah itu baru terkena tax burn 1,2% ya, seperti itu. Tapi kalau ada yang mau masuk tidak melalui jaringan Terra Luna Classic, maka nggak akan terkena tax burn. Begitupun keluar sama saja seperti itu teman-teman. Maka dari itu Luzdao ini protes lah ya, mengutarakan kekecewaannya lah ya, yang dimana dulu kalau kalian ngikutin Changpeng Zhou, jika ingin meminta sebuah bursa untuk melakukan pembakaran, lakukan terlebih dahulu di jaringanmu sendiri secara on-chain, kayak gitu ya kurang lebih. Dan sekarang on-chain daripada Terra Luna Classic mainnetnya nanti teman-teman ya, atau jaringan Terra Luna Classic ini akan secara resmi diaktifkan itu pada tanggal 20 September teman-teman. Maka dari itu bursa-bursa juga menunggu di tanggal 20 September seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti sih Binance kan katanya mau mereview lagi tuh, mau memantau lagi ya, siapa tahu ya kesempatan itu masih ada gitu teman-teman, untuk Binance bisa menerapkan pajak tax burn 1,2% di setiap perdagangan Luna Classic. Nah, tentunya kalau Binance mau menerapkan hal tersebut ya secara otomatis saya yakin ya, ini menurut opini saya yakin exchange atau bursa yang tadinya mengikuti sistem Binance itu dengan cara deposit dan withdraw aja, itu juga akan mengikuti tax burn 1,2% di setiap perdagangan. Kalau kita lihat memang banyak bursa nih yang sudah mulai berdatangan mendukung untuk Luna Classic. Cuman iya kan, cuman di situ hanya menerapkan sistem deposit dan withdrawnya saja teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu anggapan dari Luzdao itu hanya untuk menekan, bisa dikatakan menekan apa ya, member di bursa tersebut agar dananya tidak dikeluarkan dari bursa tersebut gitu. Nah jadi sebenarnya Luna Classic ini kalau menurut saya sih kabar-kabar ini cukup positif ya teman-teman, dimana di sini ya sudah mulai berdatangan lah ya, walaupun bisa dikatakan dukungannya ini baru 50% gitu ya. Sudah banyak bursa yang mulai berdatangan ya kan, termasuk Huobi, KuCoin, Max Global, Binance, Gate.io, terus Lbank, ada lagi Poloniex ini ya teman-teman. Jadi sudah mulai satu persatu mulai berdatangan nih dukungan untuk Terra Luna Classic seperti itu. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, jika kalian ingin benar-benar masuk ke dalam Luna Classic ya, gunakan uang yang benar-benar kalian siap hilang gitu teman-teman ya. Gunakan uang yang benar-benar kalian siap hilang, karena kita di Terra Luna Classic ini gambling teman-teman, karena utilitasnya belum ada gitu. Jadi kita bermain secara gambling seperti itu teman-teman ya.
Nah, jadi di sini peningkatan harga daripada Lunch ini bisa naik karena memang informasi tax burn 1,2% yang akan diterapkan tersebut. Itulah yang membuat orang-orang mulai masuk lagi dan membeli Terra Luna Classic walaupun memang utilitasnya belum ada gitu teman-teman. Dan di sini informasi yang saya dapat, Terra Luna Classic ini ingin ya membuat utilitasnya di fase ketiga kalau nggak salah teman-teman seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih bisa benar-benar efektif gitu ya. Dan mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.